Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part keempat. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita sebelumnya, Lingse dibuat kerepotan sama Guil Wolfeng. Dia langsung menghubungi Tiana untuk dipersiapkan ujian masuk ke Guil Nebulos. Tiana sudah menyiapkannya. Saat ini mereka berada di area tes masuk Guil Nebulos. Tes masuk sudah terlewat, tapi ini khusus untuk Lingse. Banyak orang yang melihat ke situ karena penasaran siapa Lingse yang masuk tes sendirian. Lingse dan Tiana sudah berada di area. Tiana juga sudah tahu kalau Lingse itu yang membantu tim Dira di sarang semut. Tiana punya tujuan akhir di Guil Nebulos dan Lingse adalah orang yang bisa membantunya. Tiana menuntun Lingse ke arah anggota Guil lainnya, seperti Wasabi dan Bailey. Tesnya Lingse hanya perlu bertahan 10 menit saat melawan satu dari mereka. Bailey yang cemburu melihat Lingse akrab dengan Tiana mau melawan Lingse. Aku tidak peduli apakah itu kau ataupun orang lain, ayo kita mulai saja. Lingse percaya diri dengan kekuatannya. Bailey emosi melihat itu dan Tiana yang begitu perhatian ke Lingse. Ujian mereka akan dilakukan di area hutan. Tiana memberi Lingse sebuah gelang evaluasi. Alat itu akan memberikan skor awal bergantung pada level, stat, equipment, dan cara bermain player. Selain itu, alat ini secara otomatis akan mengupdate skor selama tes masuk. Setelah memakaikan itu, Tiana bisa tahu berapa skornya. Aturan Guil Nebulos untuk player baru yang masuk. 100 poin akan ditempatkan di divisi ketiga, skor 100 sampai 150 ditempatkan di divisi kedua, dan skor di atas 150 ditempatkan di divisi pertama. Mendengar peraturan itu, Lingse bilang ke Tiana, kalau saat ini dia terkena kutukan, 60% kekuatannya berkurang, dan masih butuh 10 menit untuk kutukan itu bisa hilang. Tiana hanya bisa pasrah melihat bagaimana Lingse yang percaya diri. BTW si Bailey dulu mendapatkan nilai masuk 92 poin. Semua anggota sudah siap melihat kehebatan Lingse, termasuk Wasabi dan Tiana yang berada di tribun. Sedangkan Lingse dan Bailey yang sudah siap di area ujian. Bailey mengirim permintaan tes untuk Lingse. Lingse pun langsung menerimanya. Bailey mengeluarkan panah es andalannya. Lingse melihat itu dan tahu kalau Bailey ini adalah archer tipe agility. Bailey tanpa tunggu lama langsung menyerang Lingse dengan rapid fire. Lingse dengan statusnya yang kena nerf 60% menghindari serangan itu dan terkena satu serangan di pahanya. Bailey mengejaknya yang tidak bisa menghindar serangannya dengan baik dan satu serangan lain dihadapi Lingse. Lingse menggunakan daggernya. Dia bisa menahan anak panah itu, tapi saat itu anak panah yang dia tahan meledak. Anggota lain sangat senang melihat Bailey yang memimpin. Berbeda dengan Tiana yang melihat skor Lingse saat ini sudah di angka 82, padahal kena kutukan. Terus bagaimana kalau Lingse berada di kondisi primanya? Lingse maju memperkecil jarak antara mereka. Bailey yang tahu itu kembali menyerang dengan 3 panah esnya. Lingse melihat wajah jelek Bailey yang jelas-jelas marah kepadanya. Orang ini kenapa marah ke dirinya? Lingse menggunakan backstep, sudah di belakang Bailey. Tapi karena kutukannya, skill itu membutuhkan sangat lama untuk dikeluarkan. Bailey yang sudah menunggu itu langsung menggunakan skill blinding. Anak panah diarahkan ke tanah dan membuat daerah itu berdebu. Lingse kehilangan penglihatannya dan dia mendapatkan beberapa serangan telak dari Bailey. Wasabi yang berada di tribun melihat itu dan langsung mengetahuinya kalau Lingse terkena satu kutukan. Skill backstep kelas Steve seharusnya punya waktu casting yang lebih cepat. Bailey yang sombong dan merasa terkuat meremehkan Lingse. Lingse mengejeknya. Ini bukan sebuah tes, kau hanya melampiaskan amarahmu saja. Lingse memperlebar jarak dengan masuk ke dalam hutan. Bailey pun mengikutinya juga, tidak ingin ketinggalan.
Tiana dan Wasabi sebagai pengawas mengikuti mereka. Wasabi bertanya berapa lama debuff dari Lingse akan berakhir. Tiana menjawab harusnya sebentar lagi, dan itu tandanya Bailey dalam bahaya. Bailey terus mengejek Lingse yang kabur. Lingse sudah berhenti karena debuffnya sudah berakhir dan waktu tesnya hanya tinggal semenit. Waktu itu sudah cukup membuatnya bisa lulus. Tanpa tunggu lama, Lingse maju memberikan serangan beruntun ke arah Bailey yang tidak bisa menghindar ataupun menangkisnya. Tiana dan Wasabi yang juga sudah sampai di sana dibuat terkejut melihat gerakan cepat dari Lingse. Bailey yang marah mengeluarkan satu skill dan bilang jangan salahkan aku jika aku tidak sengaja membunuhmu. Sistem langsung bilang mode ujian dibatalkan. Lock shot detonating e-cycle diarahkan ke Lingse. Lingse tenang saja dan maju ke arah Bailey. Sesaat akan terkena serangan itu, Lingse menggunakan backstep dan Bailey yang tidak tahu kecepatan Lingse terkejut karena serangan Lingse sudah masuk lebih cepat dan membatalkan skillnya. Kau terlalu lambat. Lingse menendang jatuh Bailey dan saat akan memberikan serangan terakhir yang bisa membunuh Bailey, Wasabi menghentikannya. Katanya membunuh Bailey tidak akan meningkatkan skornya. Kalau begitu, kenapa kau tidak sekalian maju saja sini? Bailey nggak terima karena sudah dikalahkan Lingse. Wasabi yang tahu Bailey dikalahkan dengan mudah juga ingin mengetahui kekuatan penuh dari Lingse. Bailey masih terus saja sombong. Wasabi mengatakan ke Bailey tidak akan bisa mengalahkan Lingse. Bailey sudah kalah dipermalukan di depan Tiana. Dia setuju dan mengatakan akan menggunakan skill itu. Bailey langsung melompat dan mengeluarkan skill Absolute Zero Arrow Array. Beberapa panah mengarah ke sekeliling Lingse. Skill itu akan memberikan damage setelah 1,5 detik ke teman ataupun musuh yang berada di dalam lingkaran. Bailey menyuruh Wasabi untuk mencegah Lingse keluar dari lingkaran. Wasabi maju menggunakan Letray backstep menyerang Lingse yang hanya diam. Tiana khawatir dengan kondisi Lingse yang terpojok. Bailey sangat senang melihat itu. Tapi Wasabi setelah menyerang Lingse aneh saja, seperti dia menyerang kapas. Saat itu tubuh yang dia serang menghilang dan membuat efek fear ke tubuh Wasabi. Gara-gara efek fear, dia tidak bisa bergerak selama 2 detik. Wasabi yang tidak bisa bergerak menerima damage dari skill Bailey. Bailey mencari kemana Lingse menghilang dan dia terkejut saat ada dagger yang mengarah ke lehernya. Lingse sudah di belakangnya, mengejek Bailey yang tidak bisa menggunakan skill dengan benar. Lingse sebelum datang ke sini sudah mempelajari skill yang dia dapatkan sebelumnya, Evil Spirit Invisibility. Skill itu bisa membuat klon dan penggunanya bisa invisible selama 3 detik. Saat klon dihancurkan atau terbunuh, orang yang membunuhnya akan terkena efek fear. Lingse menggunakan itu sebelum Bailey menyerangnya. Tiana menyuruh Lingse melepaskannya karena ujiannya harusnya sudah selesai. Tapi saat itu Wasabi mengatakan ini belum selesai. Dia selamat setelah menggunakan item yang dia simpan dan harus menggunakannya karena Lingse. 15 detik, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sesungguhnya. Tantang Wasabi ke Lingse. Lingse memberi pukulan kritikal ke pundak Bailey yang membuatnya langsung pingsan. Sudah lama Lingse tidak merasakan perasaan di saat mengeluarkan semua kekuatannya untuk melihat siapa yang terkuat. Perasaan itu terjawab dengan menyalakan lencana Glorious. Tiana terkejut melihat nilai Lingse yang entah kenapa langsung naik pesat. Seperti maumu, 15 detik. Lingse berhadapan dengan Wasabi. Kehidupan Lingse dulu selalu dikelilingi orang-orang yang sangat kuat hanya karena dia terlambat main setahun. Semua yang dilakukan hanya untuk meningkatkan levelnya dan bertarung dengan semua yang dia punya untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan perasaan itu dia rasakan saat ini setelah Wasabi menantangnya. Dan tanpa dia sadari,
Perasaan Lingse itu juga membangkitkan sesuatu. Lingse sangat bersemangat dengan pertarungan 15 detik ini. Keduanya sudah maju. 2 detik pertama keduanya saling tangkis serangan. 5 detik berikutnya Wasabi sudah tahu kalau Lingse sangatlah cepat. Dia menggunakan backstep. Tapi skillnya bisa dihentikan karena Lingse lebih cepat mengarahkan tangan ke wajahnya. Dia menghindar dan terkena pukulan telak dari Lingse di perutnya. 6 detik tersisa. Lingse langsung maju ke depan Wasabi. Wasabi mengejeknya yang maju langsung ke depannya. Dengan jarak sedekat ini, skill backstepnya pasti akan berhasil. Tapi sebelum lanjut, 5 detik terakhir kita pindah ke 4 sekawan ini yang lagi ngobrol tentang Lingse. Jiran yang mencatat semua perkataan dan ilmu dari Lingse sudah menduga kalau pergerakan dan kontrol bermain Lingse disebut top time state. Top time merujuk ke player yang mencapai tingkatan pemahaman dan pembawaan karakter dalam game mereka sepenuhnya. Setelah berhasil, orang itu bisa seperti autopilot melakukan permainan mikro yang cepat dan memiliki kecepatan reaksi yang di atas rata-rata. Top time ini sebuah ranah yang dicapai player profesional. Oke, itu saja, kita balik ke Lingse. Wasabi yang sudah yakin serangannya kali ini akan berhasil kembali dibuat terkejut saat Lingse bisa membatalkan skillnya dengan cepat dan menebas tubuh Wasabi. Kecepatan Wasabi bahkan sudah meningkat saat menggunakan itemnya, tapi kecepatannya masih kalah sama Lingse. Wasabi menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Di 3 detik terakhir, wajahnya kaget melihat tinju Lingse yang sudah berada di depannya, dan skillnya kali ini dibatalkan lagi. 2 detik tersisa, Wasabi sudah banyak terluka dan saat ini dagger Lingse menancap di perutnya. Wasabi tidak akan membuat Lingse bisa mengeluarkan daggernya itu. Tapi Lingse tidak merasakan itu ancaman. Dengan kekuatannya, dia bisa melepaskan dagger itu dan menyerang Wasabi. 1 detik tersisa. Lingse membanting Wasabi ke tanah dan mengunci pergerakannya. Sudah berakhir. Wasabi telah disarmet. Disarmet itu saat senjatanya lepas dari tangan atau rusak selama pertarungan. Dan selama pertarungan, damage-nya berkurang. Tiana sangat terkejut melihat Wasabi yang kalah. Aku kalah, kau menang dan lulus masuk ke Guild Nebulos. Setelah tahu dirinya lulus, Lingse berpamitan dan akan kembali lagi lusanya. Wasabi bertanya ke Tiana di mana Bailey yang sudah kalah secara memalukan itu. Bailey sudah balik duluan, dia shock, sudah sombong tapi kalah sama player baru main dan pergi tanpa ngomong apa-apa. Wasabi bertanya berapa poin Lingse. Tiana berbohong dan hanya bilang Lingse mendapatkan poin 86. Padahal di alatnya Lingse mendapatkan poin 993. Tiana pun bingung bagaimana bisa poin yang didapatkan Lingse begitu besar. Beberapa saat kemudian di padang gurun map level 7 terlihat Lingse yang sedang leveling dengan berburu serigala gurun. Lingse dengan mudah mengalahkan bos serigala dengan combo serangannya. Lingse menghabiskan banyak waktu untuk menguasai skill barunya. Saat itu dia ditelepon Tiana yang protes di mana Lingse berada, padahal Guild War bakalan dimulai. Lingse sudah sampai di lokasi Guild War dan bertemu dengan Tiana beserta anggota Guild Nebulos divisi ketiga lainnya, seperti Dila yang menyambutnya dan akan melindungi Tiana dengan nyawanya. Guild War bulanan, sebuah kompetisi bulanan bagi guild yang dengan guild lainnya. Setiap guild akan mengirim sejumlah anggota untuk Guild War. Glory score ini akan bergantung seberapa banyak orang yang mereka bunuh. Pokoknya makin banyak ngekill musuh, makin banyak poin yang mereka dapatkan. Guild dengan poin tertinggi akan meningkatkan peringkat guild mereka. Bagi player yang tidak masuk 5 guild besar ada cara, The Way of Survival. Guild selain guild 5 besar tidak akan mengincar mereka dan memilih guild atau lawan yang selevel dengan mereka. Dan guild 5 besar tidak akan pengecut mengincar
guild yang lebih lemah. Saat itu Lingse ingin bicara empat mata dengan Tiana. Dia ingin membuat grupnya sendiri dan itu tidak akan tergolong di divisi manapun. Tiana yang akan bertanggung jawab pada grup ini. Lingse akan mencari anggota timnya sendiri dan itu akan dilakukannya hari ini. Karena ide ini baru kepikiran sekarang. Tiana setuju dengan itu dan sebagai gantinya Lingse tidak boleh mengkhianatinya. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Lingse saat itu terkejut melihat ada anak kecil yang teriak-teriak ingin masuk ke guild war, tapi tidak dibolehin player lain. Tiana mengatakan kalau anak itu bernama Ryoko Zong, yang membuat Lingse sangat terkejut mendengar nama itu. Lingse ingat nama itu adalah salah satu dari Six Divine Shield dengan julukan Secret Mountain Ryuko. Lingse tidak yakin apakah itu orang yang sama karena tubuhnya yang kecil. Saat Ryuko menangis ditolak masuk ke grup, datang Lingse. Maukah kau bergabung dengan grupku? Ajak Lingse ke Ryuko. Ajakannya ini adalah awal terbentuknya grup Shadow legendaris di Heavenland yang dihormati oleh semua orang. Pintu masuk ke Guild War sudah dibuka dan Lingse bersama Guild Nebulos masuk untuk menghabisi Guild Wolfang. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.